Iya, ketemu lagi di video pembelajaran IPS, ilmu penting dan seru. Karena belajar IPS itu penting dan belajar IPS itu seru. Hari ini kita masih membahas mengenai materi IPS kelas 7 bab 1, masih di bab awal gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas banyak sekali mengenai kondisi dari wilayah Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari mengenai dinamika penduduk di Indonesia. Oke, seperti biasa, Mister sudah siapkan mengenai PowerPoint-nya ini, dinamika penduduk di Indonesia. Kita akan mempelajarinya. Oke, seperti biasa kita akan lihat gambar yang satu ini. Coba, ini gambar apa ya? Kalau kamu lihat, mungkin kamu ada di sini. Ya, ini adalah gambar orang-orang yang berdesakan. Sering nggak kamu lihat gambar ini atau melihat kondisi ini di sekitar kamu? Oke, MJ yakin pasti sering, karena memang ini yang dialami oleh negara Indonesia. Ya, kalau kamu lihat di sini, kamu cari orang juga susah ya di sini ya. Nah, apa sih yang kamu lihat? Pertama pasti padat, ya nggak? Seneng nggak kalau kamu ada di kondisi itu? Pasti tidak ya. Oke, kumuh, kotor, ya karena tadi padat, orang buang sampah sembarangan, nggak teratur, akhirnya jadi kumuh dan kotor. Macet jelas. Kalau satu tempat itu sangat padat, mereka semua misalkan naik kendaraan pasti akan macet. Berdesak-desakan, terlalu banyak orang, sumpek, dan tidak nyaman. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Jadi selain wilayahnya besar, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang sangat-sangat banyak. Nah, kalau punya penduduk yang banyak itu ada positif dan negatifnya. Kita sekarang akan melihat masalah apa sih yang bisa ditimbulkan kalau kita atau Indonesia memiliki penduduk yang terlalu banyak. Pertama adalah kemiskinan. Loh, kenapa bisa begitu? Karena jumlah manusia yang sangat banyak biasanya tidak akan sebanding dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi jumlah pabrik atau jumlah kantor yang ada itu biasanya lebih sedikit daripada jumlah manusianya. Akibatnya apa? Akan banyak orang-orang yang nggak kebagian, ya nggak bisa bekerja. Kalau mereka nggak bisa bekerja, mereka tidak punya penghasilan. Akhirnya menjadi yang tadi, kemiskinan. Lalu, masalah lain kalau misalkan penduduk terlalu banyak, yaitu kemacetan. Kalau misalkan kamu lihat ya macet, enak nggak di situ? Pasti nggak enak, karena yang namanya macet itu yang harusnya kita di perjalanan ditempuh sekian jam menjadi 2 kali lipatnya. Jadi lama kita di jalan. Dan kemacetan ini juga bisa menimbulkan polusi. Jadi terlalu banyak hal masalah yang ditimbulkan di kemacetan. Kriminalitas ini dampaknya berkaitan dengan kemiskinan. Biasanya kalau sudah tidak punya pekerjaan, lalu mereka nggak punya penghasilan, maka mereka akan berpikir untuk melakukan kejahatan. Karena pada dasarnya setiap manusia harus memenuhi kebutuhannya. Kalau mereka tidak punya penghasilan, gimana caranya? Ya, ada orang-orang yang akhirnya berpikir untuk mencari jalan pintas, yaitu melakukan kriminalitas, dan ini berbahaya. Mudah sakit ini karena polusi tadi ya, mudah sakit, tingkat kesehatan rendah kalau kita punya banyak penduduk, banyak polusi udara. Kalau kita lihat bila macet ada di mana-mana atau banyak pabrik juga, maka akan menyebabkan polusi udara. Persediaan air berkurang. Kita semua tahu ya bahwa air itu jumlahnya tetap di dunia ini. Sedangkan manusia jumlahnya semakin bertambah. Artinya orang akan berebutan untuk mengkonsumsi air. Padahal air itu adalah hal yang sangat-sangat kita butuhkan. Jadi dengan semakin banyaknya orang di satu tempat, maka orang akan berebutan untuk mengkonsumsi sumber air yang ada di tempat itu. Akibatnya persediaan air itu menjadi berkurang. Ada orang-orang yang nggak kebagian air karena kalah dalam perebutan. Makanan juga sama. Jadi air dan makanan itu sangat erat kaitannya. Kenapa? Karena kalau banyak orang yang tinggal di satu tempat,
mereka pasti butuh makan. Sedangkan wilayah pertanian, kalau kita lihat di sekitar kita sudah semakin sedikit. Artinya apa? Makanan dan manusia jumlahnya tidak sesuai. Persediaan makanan itu lebih sedikit daripada jumlah manusia. Ini yang menyebabkan harga makanan itu selalu meningkat setiap tahunnya. Karena memang jumlah manusianya banyak, tapi jumlah pertaniannya malah semakin sedikit. Karena banyak lahan pertanian yang sekarang dijadikan rumah. Jadi ini pasti akan mempersedikit lagi jumlah makanan yang ada. Ini dia perbandingan perbandingan jumlah manusia yang ada di dunia. Kalau kita lihat di China sendiri ada 1,4 miliar orang. Di India ada 1,3 miliar orang. Kalau total penduduk di dunia itu sekitar 7 miliar sekarang ya. Nah, dilihat di sini ya, Amerika itu peringkat ketiga dan Indonesia terdapat 268.000 orang yang tinggal di sini. Sangat banyak ya. Kita lanjutkan. Nah, jumlah penduduknya di Indonesia ini sangat besar. Hampir lebih dari 1/4 miliar itu tinggal di Indonesia. Nah, kita lihat perbandingan penduduk di Indonesia. Ini ada bagan ya. Kalau bagian yang biru muda itu adalah wanita, sedangkan yang biru tua itu untuk yang pria. Kalau kamu lihat grafik ini jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Nah, kita lihat yang bagian biru muda dulu, yang wanita. Ini kalau kita lihat cukup banyak ya perbandingannya, yang pria pun sama. Nah, ini adalah jumlah penduduknya. Dari yang usia 5 sampai 9 tahun itu jumlahnya ada sekian, 109.000 ya. Berapa ini? 100 ya, pokoknya cukup banyak di sini ya. Nolnya saking banyaknya jadi susah bacanya ya. Oke, kesimpulannya apa dari data itu? Jumlah wanita di usia tua lebih banyak daripada laki-laki. Lalu jumlah orang muda jauh lebih banyak daripada orang tua. Lalu kesimpulan yang lain adalah jumlah orang tua banyak berkurang itu di usia 60 sampai 69. Jadi dari 60 sampai 69 itu berkurangnya cukup banyak. Kalau 55-59 itu masih ada di rentang berapa ini? 5 jutaan orang. Nah, sedangkan di usia 60 sampai 69 itu berkurang hampir 1,5 juta orang. Nah, artinya apa? Artinya rata-rata orang Indonesia meninggal ya di usia itu. Jadi tingkat usia harapan hidup di Indonesia itu masih di bawah 60 tahun. Artinya Indonesia masih masuk ke dalam negara berkembang. Gitu ya. Oke, next, jumlah kelahirannya sangat banyak. Terbukti jumlah bayi dan balita ini lebih banyak daripada usia lain. Jadi kamu kalau mau buka usaha, bukalah usaha di penjualan pernak-pernik bayi. Kenapa? Karena memang jumlahnya sekarang itu sangat banyak. Lebih banyak daripada jumlah yang lain. Nah, itu kita lihat ya. Ini banyak sekali nih, balita dan bayi yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga kisaran-kisaran 10 sampai 18 tahun ini juga cukup banyak. Jadi selain kamu buka pernak-pernik bayi, kalau bikin punya usaha, mungkin bikin usaha untuk anak-anak ABG juga cukup banyak peminatnya. Gitu. Baiklah, ini adalah kesimpulan dari data yang bisa kita lihat dari data yang tadi. Dalam hidup itu ada yang namanya kelahiran, ada kematian, ada yang datang dan yang pergi. Nah, ini yang disebut dinamika penduduk. Jadi apa sih dinamika penduduk itu? Dinamika penduduk yaitu tadi perubahan jumlah penduduk di sebuah wilayah. Penyebabnya yaitu tadi ya, ada kelahiran, kematian, ada yang datang dan yang pergi. Nah, ini dia, ada yang lahir, tapi juga ada yang meninggal. Ada yang datang. Nah, tapi juga ada yang pergi. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk di Indonesia. Faktor yang alami itu adalah kelahiran dan kematian. Jadi kalau Indonesia ini misalkan jumlah kematiannya sangat banyak, maka jumlah penduduknya juga pasti berkurang.
Tapi kebalikannya, kalau jumlah kelahirannya yang sangat banyak, maka pasti jumlah penduduknya bertambah. Kalau menurut kamu, kondisi Indonesia sekarang ini lebih banyak mana? Kelahiran atau kematian? Ya, sekarang Indonesia memiliki jumlah kelahiran yang sangat tinggi. Dibuktikan dari tadi ya, data yang tadi kita sudah lihat, jumlah kelahirannya sangat tinggi dibanding kematiannya. Artinya apa? Jumlah penduduk di Indonesia itu semakin lama, semakin tahun, semakin bertambah. Selain itu, yang mempengaruhi juga ada perpindahan penduduk. Nah, kelahiran dan kematian ini mengakibatkan dinamika penduduk secara alami. Sedangkan yang perpindahan penduduk atau migrasi itu mengakibatkan dinamika penduduk yang namanya secara non-alami. Jadi ada yang alami, ada yang non-alami. Maka logikanya ini tadi ya, kalau kelahiran lebih banyak dari kematian, negara itu akan padat penduduknya. Tapi kebalikan, kalau kematian lebih banyak, misalkan ada perang atau ada penyakit, maka negara itu ya akan sedikit jumlah penduduknya. Cuman masalahnya, kalau sebuah negara penduduknya terlalu sedikit, maka tenaga kerjanya juga akan berkurang. Jadi mereka tidak bisa melakukan produksi barang dan lain sebagainya, karena memang tenaga kerjanya berkurang. Tapi kalau terlalu padat itu juga bikin masalah, karena yaitu tadi banyak kemacetan, banyak yang miskin, banyak yang sakit dan lain sebagainya. Perubahan yang tidak imbang dari kelahiran dan kematian dan juga migrasi akan membawa masalah ke sebuah negara. Jadi harusnya gimana ya? Yang idealnya adalah jumlah yang lahir dengan jumlah yang meninggal ya harusnya sama. Kalaupun nggak sama ya mendekati lah ya, jangan terlalu beda jumlahnya. Karena kalau mereka mendekati maka kondisi di negara itu akan stabil. Contoh, kalau tahun ini yang meninggal misalkan ada 1.000 orang, maka yang lahir misalkan ada 1.100 orang. Nah itu masih logikanya masih baik gitu. Karena walaupun bertambah tapi bertambahnya tidak signifikan. Bayangkan kalau misalkan yang meninggal ada 1.000 orang, tapi di tahun yang sama yang lahir ada 5.000 orang, maka logikanya jumlah penduduknya akan meningkat berkali lipat. Oke, jadi jangan sampai ada perubahan yang tidak imbang. Masalah lain yang dihadapi oleh Indonesia, jadi selain terlalu banyak penduduknya, persebaran penduduk di Indonesia ini juga nggak rata. Loh, kenapa bisa nggak rata? Yuk kita lihat di peta ini. Kalau kamu lihat, wilayah yang gelap itu adalah wilayah yang paling banyak dihuni oleh penduduk di Indonesia. Di pulau mana yang paling banyak penghuninya? Iya, benar. Di Pulau Jawa, di Pulau Madura, Pulau Bali, lalu itu juga ada Pulau Nusa Tenggara Barat ya. Ini yang paling banyak orang Indonesia itu tinggal di situ. Padahal kalau kita lihat, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Madura ini sangat kecil dibanding dengan pulau lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Papua. Artinya apa? Sudah banyak, selain banyaknya penduduk, di Pulau Jawa, wilayahnya juga kecil. Jadi kita berhimpit-himpitan, berdempet-dempetan. Idealnya bagaimana? Idealnya adalah rata. Jadi harusnya ya, kalau mau ideal, orang-orang yang ada di Pulau Jawa itu dipindahkan ke pulau lainnya. Cuman kalau suruh pindah, saya yakin kamu juga pasti nggak mau ya. Oke, tapi ya inilah kenyataannya. Jadi persebaran penduduk di Indonesia itu masih tidak rata. Pulau Jawa ini adalah pulau yang paling padat penduduknya. Kalau di situ sangat padat sekali karena memang sudahnya tempat kecil, orang yang tinggal di sana juga sangat banyak. Solusinya apa? Jadi untuk mengatasi masalah penduduk karena kepadatan penduduk ini adalah yang pertama dengan program keluarga berencana. Program keluarga berencana itu mengatur jumlah anak. Jadi pemerintah itu menghibau untuk para orang tua hanya memiliki anak 2 saja maksimum. Kenapa? Karena kan pasti orang tua juga jumlahnya 2 ya, papa dan mama. Jadi kalau misalkan suatu saat ayah dan ibunya meninggal, maka penggantinya anaknya 2. Jadi penduduk tidak bertambah. Jadi itu adalah solusi yang diterapkan oleh pemerintah, yakni program keluarga berencana. Nah, sedangkan untuk mengatasi masalah penduduk karena persebaran penduduk yang tidak rata, yaitu melakukan program transmigrasi. Apa itu transmigrasi?
Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang kurang padat. Contohnya di sini, Jawa ini sangat padat, maka logikanya yang harus transmigrasi. Penduduknya dipindah ke wilayah yang kurang padat. Itu masih ada Kalimantan, itu masih wilayahnya banyak hutan. Lalu ada Papua juga masih sedikit, Sumatera juga sama. Jadi itu solusi yang dilakukan oleh pemerintah. Cuman program transmigrasi ini sifatnya sukarela. Jadi kalau yang mau bisa pindah, yang enggak ya tidak diharuskan, ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, sudah selesai. Oke, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang sepintas saja mengenai kondisi demografi penduduk di Indonesia. Tetap harus baca bukumu karena lebih detail itu ada di buku. Kalau saya jelaskan seperti yang ada di buku semua, maka kamu pasti akan bosan sekali mendengarkannya. Jadi sengaja memang video ini dipecah kecil-kecil supaya kamu bisa lebih jelas. Tapi tetap kamu harus baca bukumu. Oke ya, jadi tetap belajar IPS karena IPS itu adalah ilmu penting dan seru. Karena belajar IPS itu pasti penting dan belajar IPS itu pasti seru. Kita ketemu di video-video yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan bye.